warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Husna dengan NIM 231010069. Nah, di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pensil Kuning Pahlawanku di Sekolah. Nah, di sebuah sekolah yang cerah, ada seorang anak ceria bernama Alia. Dia suka menggambar. Setiap hari Alia membawakan kotak pensil warna favoritnya yang bergambar peri laut. Nah, di antara pensil-pensil itu terdapat pensil kecil berwarna kuning yang akan memberikan pembelajaran berharga bagi Alia. Sore itu, ruang kelas terasa hangat dan cerah dengan cahaya matahari menembus ke jendela di sisi timur, membuat lantai berkilau seperti emas. Alia melihat cahaya matahari dan ia berbisik, "Masya Allah, indahnya ciptaanmu ya Rob." Beberapa anak masih sibuk menggambar, termasuk Alia yang sedang melukis sekolahnya dengan gedung beratap merah, bendera berkibar, dan juga halaman dengan pohon mangga. Nah, saat ini menambahkan matahari, Alia hanya menemukan pensil kecil yang pendek yang berwarna kuning. Alia menatap pensil kuningnya yang pendek dan tumpul dengan kecewa. "Ih, pendek sekali, jelek," keluhnya sambil memasukkan pensil itu ke dalam kotak pensil favoritnya. Melihat raut wajah Alia yang kesal, Bu Dina mendekat. "Ada apa, Alia?" tanya dengan lembut. "Pensilku jelek, Bu, pendek sekali. Aku nggak mau. Aku mau yang baru, Ibu," jawab Alia sambil manyun. Bu Dina duduk di samping Alia yang sedang menggambar. Sambil melihat pensil kuning yang pendek, Bu Dina berkata, "Alia tahu tidak kenapa pensil ini jadi pendek?" Alia menggeleng. "Karena sering diserut, Bu." Bu Dina tersenyum. "Benar, dia sering diserut karena rajin bekerja untukmu, Alia." Alia terlihat bingung. "Bekerja? Pensil bisa bekerja, Bu?" Bu Dina pun mengangkat pensil kuning dengan perlahan. Sementara cahaya sore membuat matanya berkilau. "Siapa yang kamu gunakan untuk menggambar matahari?" tanya Bu Dina. "Pensil kuning ini," jawab Alia dengan pelan. "Dan untuk kelopak bunga matahari, pensil kuning ini juga," sahut Alia. Bu Dina tersenyum. "Artinya pensil ini sudah berkontribusi besar dalam membuat gambarmu indah." Alia menatap pensil dan menyadari betapa sering ia menggunakan untuk menggambar hal-hal yang indah. Setiap serutan di pensil mencerminkan kerja kerasnya. Bu Dina berkata dengan lembut, "Pensil ini tidak jelek, Alia. Dia seperti pahlawan yang rela berkorban agar kamu bisa membuat gambar yang indah." Alia pun terdiam dan bertanya, "Jadi dia pahlawan kecilku ya, Bu?" Bu Dina menjawab dengan senyum hangat, "Betul sekali." Alia tersenyum dan memegangkan pensil kuningnya dengan hati-hati. "Aku nggak mau buang dia, Bu," katanya. "Dia sudah bantu aku banyak sekali." Bu Dina mengganggu. "Bagus, Nak. Kita harus menghargai apapun yang sudah berjuang untuk kita." Alia mengangguk. "Sekarang dia pensil pahlawanku, Bu," serunya dengan senyum lebar. Alia kembali menggambarkan penuh dengan semangat. Menggenggam erat pensil kuning kecilnya, ia mewarnai matahari besar di langit, membuat setiap goresan tampak berkilau. Sambil berbisik ia berkata, "Ayo pensil pahlawan, kita buat matahari paling indah hari ini." Warna kuning lembut menyemarakkan kertasnya, dan Bu Dina melihat dari jauh dengan tersenyum bangga. Setelah menggambar, Alia menunjukkan hasilnya kepada Bu Dina dengan senang. Bu Dina menepuk bahu Alia dan memujinya. Alia bertanya, "Tapi juga tentang apa, Bu?" Bu Dina menjawab, "Tentang menghargai
apapun yang membantu kita, dan yang paling utama mengucapkan alhamdulillah atas hasil karyamu ini Alia. Cahaya matahari sore menerangi kelas saat anak-anak berteman. Alia masih memandangi gambarnya dengan bangga, sementara pensil kuning kecil tergeletak di samping Alia. Alia berbisik, "Terima kasih pensil. Pensil ini, kamu adalah pahlawanku. Kamu sudah bantu aku belajar hal yang paling penting hari ini." Budina tersenyum melihat kebijakan baru Alia. Sambil berjalan pulang, Alia menatap langit keemasan dan berbisik, "Aku akan selalu ingat bahwa hal kecil bisa jadi pahlawan besar. Sama seperti amal kebaikan yang kecil pasti akan dihitung besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pesan moral yang bisa kita petik dalam cerita ini yaitu jangan menilai sesuatu dari bentuknya. Yang kecil dan sederhana bisa menjadi pahlawan besar jika dilakukan dengan hati. Hanya ini cerita singkat